Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 9 dari kelas akuntansi B21 akan mempresentasikan materi tentang monopoli untuk memenuhi tugas presentasi harian dalam mata kuliah ekonomi mikro yang diampu oleh Bapak Bambang Suprayitno SE MSc dan Ibu Dr. Daru Wahyuni SE MSI. Baik, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama ada Jumadil, yang kedua saya sendiri Muhammad Zida Maulana, yang ketiga Desfitra Nur Arifah, yang keempat ada Zayan Latifah. Materi yang akan kami bahas di sini yaitu yang pertama ada tentang barrier to entry. Ini ada legal barrier and economies of scale. Yang kedua ada demand and marginal revenue. Yang ketiga ada allocative inefficiency, natural monopoly, and regulation. Dan yang terakhir, price discrimination. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilakan. Apa itu monopoli market? Secara harfiah, monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu monos yang artinya satu, dan polein yang artinya menjual, sehingga pasar monopoli dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar, atau bisa juga diartikan sebagai suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Oleh sebab itu, penjual dapat menentukan harga dan memperoleh keuntungan yang tinggi. Adapun ciri-ciri dari pasar monopoli, yaitu 1. Pasar monopoli adalah industri satu perusahaan, yaitu hanya ada satu perusahaan dalam industri tersebut. 2. Tidak mempunyai barang pengganti. 3. Adanya hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk dalam pasar monopoli. 4. Dapat mempengaruhi penentuan harga. Salah satu dari ciri-ciri pasar monopoli yang telah disebutkan adalah adanya hambatan bagi perusahaan untuk masuk dalam pasar monopoli atau barriers to entry. Ada beberapa bentuk hambatan untuk masuk dalam pasar monopoli. Ada yang bersifat legal, yaitu dibatasi dengan undang-undang. Ada yang bersifat teknologi, yaitu teknologi yang digunakan sangat canggih dan tidak mudah dicontoh. Dan ada pula yang bersifat keuangan, yaitu modal yang diperlukan sangat besar. Yang akan saya bahas saat ini adalah hambatan bersifat legal atau legal barriers to entry. Disebabkan menjadi dua hal. Yang pertama, hambatan masuk karena peraturan perundang-undangan dan hak khusus. Monopoli by law terjadi apabila pesaing baru yang ingin masuk ke pasar tidak memiliki kemampuan untuk bersaing, sehingga menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing dengan perusahaan yang sudah ada. Maka ini merupakan jenis hambatan masuk bagi pelaku usaha karena hukum. Monopoli jenis ini berciri diatur melalui suatu undang-undang dan memberikan hak khusus bagi badan usaha tertentu. Terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tanggal 5 Maret 1999, tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hambatan yang kedua, hambatan masuk karena adanya hak kekayaan intelektual atau hak eksklusif, yaitu suatu perusahaan mendapat hak eksklusif untuk menjadi perusahaan monopoli karena dengan beberapa alasan dan pertimbangan tertentu. Monopoli by law ini lebih banyak digunakan untuk mengatur kepentingan rakyat, maka umumnya berbagai negara memberikan atau mengatur tentang pengecualian di dalam undang-undang persaingan mereka. Dengan kata lain, pengecualian merupakan hal yang umum dalam undang-undang persaingan dan tidak dianggap sebagai hal yang dirasa dapat menghambat persaingan usaha itu sendiri. Pengecualian yang diberikan undang-undang ini juga merupakan suatu hambatan atau barriers to entry bagi pelaku usaha lain yang ingin masuk ke dalam pasar. Economies of scale atau skala ekonomi merupakan fenomena turunnya biaya produksi per unit dari suatu perusahaan yang terjadi bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi atau output. Monopoli alami sering didefinisikan sebagai perusahaan yang menikmati skala ekonomis untuk ukuran perusahaan yang wajar. Karena itu, selalu lebih efisien bagi satu perusahaan untuk memperluas daripada mendirikan perusahaan baru. Monopoli alami tidak memiliki saingan.
Karena tidak memiliki saingan, maka kemungkinan monopoli memberikan kekuatan pasar yang signifikan. Oleh karena itu, beberapa industri yang dikategorikan sebagai monopoli alami telah diatur atau dimiliki oleh negara. Skala ekonomis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, skala ekonomis eksternal. Skala ekonomis eksternal akan tercipta apabila jumlah biaya per unit sudah tergantung pada besarnya industri, tidak perlu besarnya satu perusahaan. Yang kedua, skala ekonomis internal. Skala ekonomis internal muncul jika biaya per unit tergantung pada besarnya satu perusahaan, sehingga hal itu tidak perlu dikaitkan dengan besarnya industri yang bersangkutan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai demand and marginal revenue. Yang pertama, demand. Demand itu adalah kurva permintaan menunjukkan kemampuan konsumen dalam membeli suatu barang. Hal ini sangat penting bagi monopoli untuk mengetahui seberapa besar mereka harus menurunkan harga. Kedua, pada pasar monopoli hanya terdapat satu produsen, maka kurva permintaan pasar merupakan kurva permintaan produsen tersebut. Dan ketiga, produsen memiliki kuasa untuk menentukan harga sekaligus kuantitas output. Oleh karena itu, kurva permintaan yang terbentuk di pasar monopoli cenderung turun dari sebelah kiri menuju ke kanan bawah. Dapat dilihat pada contoh gambar berikut. Keterangannya yaitu, setelah kuantitas output yang menghasilkan laba maksimum diketahui Q1 dan harga yang bersedia konsumen dibayar juga diketahui P1, maka pada saat ditemukan titik equilibrium atau V, dan 2, adapun laba maksimal yang diperoleh produsen monopoli adalah sebesar area segi 4 P1 kurang TU kurang V. 3. Bentuk kurva dikatakan menurun karena semakin banyak kuantitas output yang dijual produsen, maka harga output atau unit akan semakin berkurang. Dan keempat, terakhir, kurva permintaan yang menurun itu jugalah yang menunjukkan mengapa marginal revenue atau MR produsen monopoli selalu di bawah harga output. Baik, penjelasan berikutnya mengenai marginal revenue. Marginal revenue adalah tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil dari penjualan satu unit produk lagi. Karena harga tetap, maka penerimaan marginal konstan sesuai dengan tingkat harga. Oleh karena itu, kurva penerimaan marginal sama dengan kurva penerimaan rata-rata dan sama juga dengan kurva permintaan. Secara matematis, penerimaan marginal ditulis sebagai MR sama dengan TRN kurang 1. Dalam struktur pasar monopoli tidak ada barang yang menjadi substitut sempurna untuk barang yang dihasilkan perusahaan monopoli. Jadi, suatu perusahaan monopoli adalah sekaligus merupakan industri untuk barang tersebut dan menghadapi kurva permintaan yang mempunyai kemiringan negatif untuk komoditas tersebut. Akibatnya, jika monopolis atau sebutan untuk perusahaan monopoli akan menjual lebih banyak barang, maka ia harus menurunkan harganya. Dengan demikian, dalam struktur pasar monopoli, MR lebih kecil dari P. Dan kurva MR penerimaan marginal atau marginal revenue terletak di bawah kurva D permintaan demand. Contoh gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping. Dari gambar di atas dapat dijelaskan hubungan antara kurva permintaan dan kurva MP adalah sebagai berikut. 1. Apabila elastis kurva permintaan lebih besar dari 1 elastis, maka E lebih besar dari 1, maka MR adalah positif. 2. Apabila elastisitas kurva permintaan lebih kecil dari 1 atau analistis, maka E lebih kecil dari 1, maka MR adalah negatif. Dan ketiga, apabila elastis permintaan sama dengan 1 atau unity S sama dengan 1, maka MR adalah 0. Baik, sekian penjelasan materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu alokatif inefisiensi atau inefisiensi alokatif monopoli. Nah, kebanyakan orang mengkritik monopoli karena mereka menetapkan harga yang terlalu tinggi. Sedangkan keberatan para ekonom itu bahwa monopoli itu tidak memberikan output yang cukup untuk menjadi efisien secara alokasi. Nah, kekuatan monopoli mengarah pada penyalahgunaan alokasi sumber daya. Perusahaan monopoli dengan sengaja membatasi tingkat output mereka untuk memaksimalkan keuntungan. Hal ini dilakukan dengan menetapkan harga yang tinggi pada saat permintaan meningkat.
dan tidak dibarengi dengan pasokan barang yang cukup, sehingga pada akhirnya mendorong harganya itu akan naik. Inefisiensi alokatif monopoli itu bisa dilihat pada kurva. Efisiensi alokatif membutuhkan produksi pada QA, di mana P sama dengan MC. Monopoli akan menghasilkan lebih sedikit output dan menjual pada harga yang lebih tinggi untuk memaksimalkan keuntungan pada QM dan PM. Jadi, monopoli tidak menghasilkan output yang cukup untuk menjadi efisien secara alokatif. Selanjutnya ada monopoli alami. Monopoli alami adalah jenis monopoli yang biasanya ada karena biaya awal yang tinggi atau skala ekonomi yang kuat dalam menjalankan bisnis di industri tertentu, yang dapat mengakibatkan hambatan masuk yang signifikan bagi pesaing potensial. Sebuah perusahaan dengan monopoli alami mungkin menjadi satu-satunya penyedia produk atau jasa dalam industri atau lokasi geografis. Monopoli alami dapat muncul dalam industri yang membutuhkan bahan mentah, teknologi, atau faktor serupa untuk beroperasi. Bagaimana monopoli alami terjadi? Nah, monopoli alami terjadi bisa karena dua cara. Yang pertama, ketika sebuah perusahaan mengambil keuntungan dari hambatan masuk industri yang tinggi untuk menciptakan dalam tanda kutip parit atau dinding pelindung di sekitar operasi bisnisnya. Nah, hambatan masuk yang tinggi seringkali disebabkan oleh besarnya jumlah modal atau uang tunai yang dibutuhkan untuk membeli aset tetap, yang merupakan aset fisik yang dibutuhkan perusahaan untuk beroperasi. Dan yang kedua adalah di mana produksi dalam jangka besar jauh lebih efisien daripada produksi skala kecil. Sehingga satu produsen besar cukup untuk memenuhi semua permintaan pasar yang tersedia. Karena biayanya lebih tinggi, produsen skala kecil akan kesusahan untuk bersaing dengan produsen yang lebih besar. Monopoli alami diperbolehkan ketika satu perusahaan dapat memasok produk atau layanan dengan biaya yang lebih rendah daripada pesaing potensial manapun, dan pada volume yang dapat melayani seluruh pasar. Karena monopoli alami menggunakan sumber daya industri yang terbatas secara efisien untuk menawarkan harga satuan terendah kepada konsumen. Dalam banyak situasi menguntungkan untuk memiliki monopoli alami. Contoh monopoli alami yaitu ada perusahaan kereta api. Kalau di Indonesia ada PT KAI. Industri perkeretaapian disponsori oleh pemerintah. Artinya, monopoli alami mereka diperbolehkan karena lebih efisien dan menjadi kepentingan terbaik untuk publik, membantu berkembang. Selain itu, industri ini tidak dapat mendukung dua atau lebih pemain utama, mengingat sumber daya unik yang dibutuhkan seperti tanah untuk rel kereta api, stasiun kereta api, dan struktur biayanya tinggi, sama halnya dengan PLN. Contoh lain yang lebih modern itu ada platform media sosial, mesin pencari, atau retail online. Perusahaan seperti Meta, yang sebelumnya Facebook, ada Google, dan Amazon telah membangun monopoli alami untuk berbagai layanan online. Karena sebagian besar keuntungan, efek jaringan, dan skala ekonomis alami yang terlibat dengan penanganan data dan informasi dalam jumlah besar. Tidak seperti utilitas tradisional. Jenis monopoli alami ini sejauh ini hampir tidak diatur sebagian besar negara. Monopoli alami biasanya ada ketika efisien untuk hanya memiliki satu perusahaan atau penyedia layanan dalam industri atau lokasi geografis. Selanjutnya, regulation atau regulasi. Regulasi didefinisikan sebagai pengenaan aturan oleh pemerintah, didukung oleh penggunaan hukuman yang dimaksudkan secara khusus untuk mengubah perilaku ekonomi individu atau perusahaan di sektor swasta. Regulasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, untuk mengekang kekuatan monopoli dan meningkatkan efisiensi atau menghindari duplikasi fasilitas dalam kasus monopoli alami. Fungsi lainnya adalah untuk melindungi konsumen dan menjaga kualitas dan standar lainnya, termasuk standar etika dalam hal layanan profesional. Regulasi juga dapat diberlakukan untuk mencegah persaingan yang berlebihan
dan melindungi pemasok dari output yang tidak stabil dan kondisi harga yang rendah. Selain itu, untuk mempromosikan kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan. Di Indonesia terdapat regulasi yang mengatur monopoli. Pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pasar monopoli adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Materi yang selanjutnya yaitu price discrimination atau diskriminasi harga, yaitu kebijakan di mana penjual membebankan harga berbeda untuk setiap pelanggan atau kelompok pelanggan. Penjual menetapkan harga sedemikian rupa sehingga dua pembeli yang bersaing membayar dua harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Hal tersebut dapat terjadi jika 1. Penjual memiliki kekuatan pasar atau kekuatan monopoli. 2. Penjual dapat mengidentifikasi pelanggan. 3. Pelanggan tidak dapat menjual kembali barang tersebut atau jika dapat menjual akan mahal untuk melakukannya. Dan yang terakhir, ada ketidaksempurnaan informasi di pasar. Diskriminasi harga akan sangat menguntungkan jika pelanggan yang berbeda memiliki elastisitas permintaan yang berbeda. Dengan demikian, pendapatan marginal di kelompok yang berbeda akan sama hanya jika harga di masing-masing kelompok bervariasi. Ketika diskriminasi harga dilakukan untuk mengurangi persaingan, misalnya dengan mengikat harga yang lebih rendah untuk pembelian barang atau jasa lain, maka ini biasanya akan dikenakan pelanggaran peraturan anti-monopoli. Contohnya, beberapa industri yang sering mengadopsi strategi diskriminasi harga adalah industri farmasi, penerbit buku pelajaran, dan industri perjalanan. Beberapa sektor strategis seperti utilitas dan listrik yang biasanya dikendalikan oleh satu perusahaan juga sering menetapkan strategi diskriminasi. Selain membedakan harga, perusahaan juga sering melengkapi praktik diskriminatif dengan fitur pemasaran terkait seperti diskon harga, kupon, harga berbasis usia, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu terdapat 3 jenis diskriminasi harga. Yang pertama, diskriminasi tingkat pertama. Diskriminasi harga tingkat pertama atau diskriminasi harga sempurna terjadi ketika sebuah perusahaan dapat membebankan harga tertinggi yang tersedia dan dapat dibayarkan kepada setiap individu. Contohnya, pelanggan A bersedia membayar 30.000 dan pelanggan B bersedia membayar 50.000. Kemudian, perusahaan akan mengenakan harga 30.000 untuk pelanggan A dan 50.000 untuk pelanggan B. Dengan cara itu, perusahaan akan mendapatkan untung maksimal. Karena ini memberlakukan harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh pelanggan, surplus konsumen setiap individu adalah 0, dan secara total, diskriminasi harga sempurna memungkinkan produsen untuk mengubah total surplus konsumen menjadi surplus produsen. 2 kriteria harus dipenuhi agar perusahaan memberlakukan diskriminasi sempurna. Pertama, perusahaan harus mengukur dan mengetahui dengan pasti harga maksimum yang bersedia dibayarkan masing-masing individu. Kedua, perusahaan dapat mencegah penjualan kembali barang antar individu. Dalam contoh di atas, perusahaan mencegah pelanggan A yang membeli dengan harga murah menjual ke pelanggan B yang membeli dengan harga lebih tinggi. Kedua persyaratan ini sulit dipenuhi, oleh karena itu diskriminasi harga yang sempurna sulit dipraktikkan di dunia nyata. Kedua, diskriminasi tingkat kedua. Dalam jenis diskriminasi ini, perusahaan menggunakan volume pembelian sebagai indikator kesediaan untuk membeli. Volume pembelian juga menunjukkan bagaimana pelanggan menilai suatu produk. Ketika membeli dalam jumlah besar, pelanggan dianggap sangat menghargai produk, dan oleh karena itu, bersedia membayar harga yang lebih tinggi per unitnya. Perusahaan menggunakan informasi ini
untuk membedakan harga setiap pelanggan. Perusahaan akan menjual jumlah kecil dengan harga marginal dan jumlah besar dengan harga lebih tinggi. Yang terakhir yaitu diskriminasi tingkat ketiga. Diskriminasi ini dapat terjadi jika perusahaan dapat mengelompokkan pelanggan ke dalam berbagai segmen berdasarkan variabel geografis atau variabel non-volume lainnya. Perusahaan kemudian membebankan harga yang lebih tinggi kepada satu kelompok pelanggan, sementara membebankan harga yang lebih rendah ke kelompok lain. Contohnya, pengenaan tarif penerbangan. Perusahaan mengenakan tarif lebih tinggi untuk tiket pulang pergi sekali jalan karena lebih mungkin dibeli oleh seorang pebisnis. Yang selanjutnya yaitu keberhasilan diskriminasi. Diskriminasi berhasil ketika perusahaan dapat mencegah pengiriman barang dari pasar yang lebih murah ke pasar yang lebih mahal, atau hindari penjualan kembali produk dari individu yang membeli lebih murah ke individu yang membeli lebih mahal. Dalam hal ini, biaya transportasi sangat penting. Biaya transportasi yang tinggi mengurangi margin keuntungan yang diperoleh dari penjualan kembali barang-barang, mendukung keberhasilan diskriminasi harga. Tidak mengherankan, praktik diskriminatif lebih berhasil di pasar asing yang berbeda karena melibatkan jarak jauh sehingga meningkatkan harga transportasi. Keberhasilannya juga tergantung pada biaya peralihan. Ketika mudah bagi konsumen untuk beralih ke produk pengganti atau produk pesaing, sulit bagi perusahaan untuk mendiskriminasikan harga. Perusahaan juga harus dapat mengendalikan pasokan. Selain itu, antar pasar memiliki elastisitas permintaan yang berbeda untuk produk yang sama. Pengaruh struktur pasar. Diskriminasi harga tidak mungkin terjadi dalam persaingan sempurna, karena permintaan pasar di setiap pasar sangat elastis. Perusahaan mengambil harga pasar sebagai harga jual produk-produknya. Dalam jangka panjang, tidak ada peluang bagi perusahaan untuk mengenakan harga lebih tinggi dari harga pasar. Praktik diskriminatif lebih mungkin terjadi di pasar persaingan tidak sempurna, terutama di pasar monopoli. Karena hanya ada satu produsen di pasar, perusahaan monopoli memiliki kendali mutlak atas harga, pasokan, dan kualitas produk. Pemonopoli dapat menjual produk mereka dalam beberapa situasi di dua pasar atau lebih dengan harga berbeda untuk memaksimalkan keuntungan. Baik, terima kasih telah menyimak video penjelasan materi monopoli dari kelompok 9. Semoga bermanfaat. Kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.